Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Wow, Selasa pagi, lagi pada sibuk apa kalian sekarang? Wah, sesibuk apapun jangan lupa ya untuk scroll HP-nya dan selalu kunjungi channel Cublak Suweng, karena akan ada banyak kabar berita terbaru tentang politik pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe dulu yuk, jangan lupa ting ding subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Cublak Suweng hanya untuk kalian semua. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya dari Koalisi Perubahan. Sepertinya dari kemarin ini ya hingga sekarang Partai Nasdem, PKS dan Demokrat sedang jadi trending topik ya. Ada istilah bandar parpol, kemudian gagal deklarasi 10 November 2022 hingga isu burung hantu. Sekarang ada isu lagi nih. Cawapresnya Anies ini katanya jadi transaksi partai politik. Wah, apakah ini alasan sebenarnya kenapa Koalisi Perubahan belum juga memunculkan nama cawapres untuk Anies Baswedan? Rupa-rupanya yang mengatakan bahwa cawapres dari Anies Baswedan sekarang dijadikan transaksi partai politik adalah Bapak Rocky Gerung. Di mana Rocky Gerung ini menyebut bahwa sebenarnya Anies Baswedan itu sudah mengantongi nama calon wakil presiden atau cawapres untuk mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Namun, menurut Rocky Gerung ya, nama itu belum diumumkan sebab masih ada transaksi di antara partai-partai yang belum selesai. Ada cawapresnya nih Anies, tapi ini kan transaksi. Cawapresnya pun jadi transaksi, kata Rocky Gerung di Surabaya pada Senin 14 November 2022. Rocky pun heran kenapa Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan nama cawapres, padahal Nasdem telah memberikan Anies kebebasan untuk memilih cawapresnya sendiri. Rocky pun menantang Anies untuk mengumumkan nama itu sendiri tanpa harus menunggu persetujuan partai-partai lain. Padahal Aniesnya kan santai saja, kenapa mesti nunggu koalisi kan? Nasdem bilang sebagai pemimpin koalisi kami serahkan kepada Anies cawapresnya. Mestinya Anies yang pilih dong, bukan hasil koalisi kan, kata Rocky. Sementara itu, Rocky juga mewanti-wanti agar relawan Anies ini tidak terjebak pada praktek politik pragmatis. Menurut Rocky, relawan ini adalah penjaga moral. Ia pun mengatakan bahwa relawan berbeda dengan partai politik yang kerap terjebak dalam posisi itu dan menyeret para pihak lain masuk ke dalamnya. Relawan itu selalu semacam penjaga moral dari calon presiden, beda dengan parpol. Parpol itu ada pragmatisnya dalam pragmatismenya. Seringkali kita dijebak sebetulnya untuk kepentingan partai, kata Rocky. Relawan tidak boleh terjebak dalam transaksional karena relawan wilayah moral tidak boleh, transaksional tidak boleh, tambah Rocky. Jadi menurut Rocky Gerung sebenarnya Anies Baswedan ini sudah punya nama cawapres, sudah mengantongi namanya, akan tetapi belum diumumkan karena masih ada transaksi politik dengan parpol lainnya gitu ya menurut Rocky Gerung. Padahal kalau memang Nasdem memberikan kebebasan untuk memilih cawapres untuk Anies, kenapa kok tidak deklarasi sekarang gitu? Kenapa harus menunggu koalisi lah, menunggu inilah, menunggu itulah, jadi kayak lama. Itu menurut Rocky Gerung. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, di sini tanggapan dari Rocky Gerung langsung mendapat bantahan dari Nasdem dan juga Partai Demokrat ya. Jadi Koalisi Perubahan itu satset langsung direspon gitu ya, terkait dengan adanya tanggapan tentang cawapres dari Anies yang dijadikan transaksi politik. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali langsung membantah ya, di mana menurut Ali hingga saat ini tak ada hal mendesak sehingga Anies harus mengumumkan cawapres pendamping dirinya. Terlebih, rencana koalisinya dengan PKS dan Demokrat juga belum dideklarasikan. Jadi menurut Ahmad Ali itu satu-satu dulu. Kenapa harus mendesak cawapres gitu ya kan, sementara koalisi aja belum dideklarasikan. Memang apa hal yang kemudian membuat terburu-buru? Apa yang mendesak untuk kemudian diumumkan wapres?
Padahal di sisi lain koalisi sendiri belum diumumkan, kata Ali pada Senin 14 November 2022. Ali pun kemudian mengkritik Roky Gerung karena terlalu menggunakan asumsinya sebagai intelektual. Menurut Ali, jika ada pembicaraan soal usulan nama-nama cawapres, hal itu tidak bisa disebut sebagai transaksi. Ketika Demokrat mengusulkan AHY, PKS mengusulkan AHER, emangnya itu terus dianggap sebagai transaksional? Itu juga nggak fair, kata Ali. Jadi, pastinya bahwa di antara 3 partai sampai hari ini, saya sebagai Waketum Nasdem tidak pernah mendengarkan transaksi di antara koalisi ini. Ali juga membantah bahwa Anies telah mengantongi 1 nama dari 2 nama yang diusulkan Demokrat dan PKS, karena menurut Ali, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Anies terkait nama cawapresnya. Ibaratnya jika ada orang yang Anies suka terus disampaikan kepada koalisinya, itu suatu hal yang wajar menurut saya kan. Dan sebagai capres Nasdem, Ali menyebut Anies tetap harus berkomunikasi sebagai bagian dari etika. Jadi di sini belum ada pembicaraan ya dari Anies untuk masalah cawapres. Makanya di sini Ali membantah kalau Anies Baswedan sudah mengantongi nama. Jadi belum mengantongi nama nih menurut Nasdem. Lantas gimana menurut Demokrat ini ya? Partai Demokrat juga akhirnya merespon apa yang dikatakan oleh Roky Gerung. Elit Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan koalisi perubahan belum menentukan figur cawapresnya. Merespon pernyataan Bung Roky Gerung, kami sampaikan ya bahwa belum deklarasinya koalisi perubahan ini karena proses membangun kesepahaman dan kesepakatan ini masih terus berjalan, belum rampung dan belum sepenuhnya selesai. Kamhar pun mengatakan masih banyak yang perlu dibahas baik di tim kecil koalisi maupun di masing-masing partai, baik Nasdem, PKS maupun Demokrat, kata Kamhar pada 14 November 2022. Memang banyak hal yang telah dibahas dan terbangun kesepahaman, namun masih memerlukan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme internal pada masing-masing. PKS misalnya ini ya, keputusannya melalui Majelis Syuro, sementara Partai Demokrat melalui Majelis Tinggi Partai, ujar Kamhar. Dan di sini soal transaksi cawapres Anies, Kamhar tidak menepis masalah itu ya, namun dia memaknai bahwa transaksi cawapres sebagai pengajuan proposal dari masing-masing partai. Jadi kami memaknai transaksi yang dimaksudkan itu bahwa para pihak dalam membangun komunikasi politik mengajukan proposalnya masing-masing. Ini yang masih terus berproses untuk mencapai titik kesepakatan bersama, ucap Kamhar. Jadi gimana ini menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian dan komentar kalian di bawah video ini ya, terkait dengan tanggapan dari Roky Gerung bahwa cawapres dari Anies Baswedan sebenarnya sudah ada, hanya dilakukan transaksi politik gitu ya. Tapi versinya Demokrat sebenarnya yang dimaksud transaksi politik itu dimaknai sebagai pengajuan proposal gitu. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan Demokrat atau dengan Nasdem atau dengan Roky Gerung? Silahkan tulis kolom komentar, jangan lupa diisi. Dan juga LKS like, comment, share ke teman-teman, dan support selalu channel Cublak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya.